Sobat Klimatologi, kembali lagi bersama saya, Lulu Putri pada kelas Klimatologi Laut. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang presipitasi. Adapun topik-topik yang akan kita bahas meliputi definisi presipitasi, bagaimana presipitasi terbentuk, bentuk-bentuk presipitasi, dan jenis-jenis hujan. Memasuki pembahasan yang pertama yaitu definisi presipitasi. Presipitasi adalah perubahan bentuk air dari uap menjadi cairan akibat proses kondensasi. Curah hujan juga disebut presipitasi. Curah hujan adalah jumlah air hujan yang turun di tempat tertentu dalam satuan waktu tertentu. Curah hujan diukur dengan satuan tinggi mm atau mm di atas permukaan horizontal. Setidaknya terdapat 4 kondisi atmosfer agar terjadi presipitasi, yaitu kelembapan udara yang cukup, terdapat inti yang cukup untuk pembentukan kondensasi, kondisi udara cukup baik untuk proses penguapan, dan awan pembentukan kondensasi harus mencapai bumi. Nah, berikutnya, bagaimana sih terjadinya siklus hujan? Secara umum, siklus hujan melibatkan proses penguapan atau evaporasi, pengembunan atau kondensasi, dan presipitasi. Selanjutnya, mekanisme penguapan atau evaporasi. Nah, penguapan ini terjadi ketika sinar matahari memanaskan permukaan bumi. Nah, permukaan dari air laut sangat penting untuk produksi air tawar, di mana lautan merupakan sumber utama air di atmosfer dengan lebih dari 70% permukaan bumi ditutupi oleh lautan. Nah, panas dari matahari akan membuat molekul air bergerak lebih cepat dan keluar sebagai gas. Setelah menguap, molekul air tetap berada di udara selama sekitar 10 hari. Ketika uap air naik ke atmosfer, ia mulai mendingin kembali dan ketika cukup dingin, uap air akan mengembun kembali menjadi air cair. Tetesan air ini akhirnya bersatu membentuk awan dan presipitasi. Curah hujan dari awan tersebut memenuhi danau dan sungai. Berikutnya, mekanisme pengembunan atau kondensasi. Pengembunan adalah proses terjadinya uap air menjadi cair. Kondensasi terjadi dalam dua cara, yaitu udara didinginkan sampai titik embun atau udara menjadi jenuh dengan uap air dan tidak dapat menyerap air. Semakin banyak uap air terakumulasi dalam suatu awan, semakin jenuh awan tersebut dengan uap air sehingga awan jenuh tidak mampu lagi menampung uap air. Ketika awan menjadi jenuh dengan uap air, kepadatan atau kedekatan molekul meningkat. Uap air kemudian mengembun dan menjadi hujan. Udara yang dingin mengandung lebih sedikit uap air dibandingkan dengan udara hangat. Inilah sebabnya mengapa iklim yang lebih hangat seringkali lebih basah dibandingkan iklim yang lebih dingin. Uap air tetap berada di udara dan tidak mengembun membentuk hujan. Daerah yang beriklim dingin mempunyai peluang terjadinya hujan lebih tinggi karena uap air lebih mudah mengembun. Yang terakhir, mekanisme presipitasi. Curah hujan terjadi di awan ketika uap air mengembun menjadi tetesan air yang lebih besar. Jika jatuhnya cukup deras, maka akan jatuh ke bumi. Saat awan menjadi lebih dingin, misalnya di dataran tinggi, tetesan air dapat membentuk dan membentuk es. Tergantung pada suhu dan tanah, kristal es ini jatuh ke tanah sebagai salju, hujan es, atau hujan. Kebanyakan hujan sebenarnya dimulai sebagai salju di atas awan. Ketika kepingan salju jatuh ke udara hangat, mereka menjadi tetesan air hujan. Partikel debu dan asap di atmosfer berperan penting dalam pembentukan presipitasi. Partikel-partikel ini disebut sebagai inti kondensasi, membentuk permukaan tempat uap air mengembun. Hal ini menyebabkan tetesan air terkumpul dan menjadi cukup besar hingga jatuh ke bumi. Selanjutnya, bentuk-bentuk dari presipitasi. Yang pertama adalah drizzle. Ini berupa butir-butir air berdiameter kurang dari 0,02 mm atau intensitasnya kurang dari 0,04 mm per jam. Yang kedua, rain. Ini terdiri dari ukuran butiran air lebih dari 0,02 mm.
Yang ketiga, glaze, berupa es yang terbentuk dari hujan atau drizzle yang membeku akibat kontak dengan lingkungan yang dingin. Yang keempat, sleet. Ini terbentuk apabila butir-butir hujan sewaktu jatuh mengalami pembukuan akibat udara yang dingin. Selanjutnya, snow. Ini berupa presipitasi dalam bentuk kristal es. Yang terakhir, hail. Ini adalah presipitasi dalam bentuk bola es dengan diameter lebih dari 0,2 inci. Berikutnya jenis-jenis hujan. Yang pertama, hujan konvektif. Hujan ini terjadi pada daerah tropis ketika musim kemarau. Udara dekat permukaan tanah mengalami pemanasan yang intensif. Udara basah naik ke atas dan mengalami pendinginan sehingga terjadi kondensasi dan hujan. Yang kedua, hujan sinkronik. Hujan ini terjadi ketika massa udara panas yang relatif ringan bertemu dengan massa udara dingin yang relatif berat. Maka udara panas tersebut akan bergerak di atas udara dingin, lalu mengalami pendinginan dan terjadi kondensasi sehingga membentuk awan dan hujan. Hujan ini memiliki sifat tidak terlalu lebat dan berlangsung dalam waktu lebih lama. Yang ketiga, hujan orografis. Hujan ini terjadi ketika udara lembab yang bertiup angin melintasi daerah pegunungan dan mengalami pendinginan sehingga terbentuk awan dan hujan. Hujan ini terjadi di daerah pegunungan di mana merupakan pemasok air tanah, danau, bendungan, dan sungai. Yang terakhir, hujan konvergensi. Hujan ini terjadi karena adanya pertemuan dua massa udara yang tebal dan besar, sehingga membentuk udara dan naik menyebabkan pembentukan awan lalu hujan. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih dan selamat bertemu di pertemuan selanjutnya.